Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 19 yang mengatakan kepada kita, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Penderitaan, itulah topik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita selalu berharap dan selalu berdoa semoga penderitaan tidak hadir dalam hidup kita, sehingga ketika kita sehat dan senang, kita tidak tertarik untuk membahas pokok tentang penderitaan ini. Apalagi sebaliknya, bila kita sedang menghadapi penderitaan, kita berharap penderitaan ini segera berlalu. Namun bagaimanapun penderitaan adalah bagian yang penuh dari kenyataan hidup kita. Kita tidak dapat menghindarinya. Kita pasti mengalaminya. Hidup ini memang sering tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi inilah satu-satunya hidup yang kita miliki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia ialah makhluk yang bermartabat paling tinggi, karena ialah makhluk yang paling peka terhadap penderitaan. Kita dapat disakiti oleh perasaan hati, digelisahkan oleh kesadaran diri, disiksa oleh hati nurani. Tidakkah benar bahwa penderitaan itu adalah kehormatan? Kita memang tidak dapat menghindarinya. Selama kita adalah manusia, selama itu pula lah penderitaan itu adalah sebagian dari kita yang harus kita hadapi, yang harus kita mengatakan iya kepada penderitaan itu. Bukankah ini juga yang terjadi kepada Yesus waktu di Taman Getsemani? Bahwa kedirian Yesus sebagai wakil umat manusia yang benar justru terletak ketika dengan sadar Yesus berkata, kalau memang itulah kehendak-Mu ya Bapa, aku akan menerimanya dan minum dari cawan pahit penderitaan itu dengan rela. Yesus merangkul dan menerima penderitaan itu di dalam hidupnya. Tentu ini tidak mudah, bahkan amat sulit. Tetapi bagi Yesus inilah satu-satunya cara untuk mengerti rencana Allah, kehendak Allah, untuk menaati kehendak Allah, dengan demikian mengerti hakikat dirinya dan tujuan akan misinya. Oleh karenanya, setiap penderitaan harus membuat kita menengok dan menilai diri kita sendiri. Tidakkah kita sendiri yang menyebabkannya? Adakah yang harus kuperbaiki? Sehingga penderitaan itu harus kita terima dan kita hadapi. Hanya ada dua pilihan ketika penderitaan itu ada di depan kita. Kita menyerah kalah atau kita berjuang untuk memenangkannya. Karena Tuhan selalu setia kepada kita dan tak pernah meninggalkan kita. Oleh karenanya, sebagai penutup renungan di pagi hari ini, penderitaan tidak pernah menjadi kata akhir dalam hidup kita. Tetapi kita harus berjuang terus sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus dan mengubahnya menjadi kemenangan, karena bersama Yesus kita akan menang. Sama seperti lagu dalam sekolah minggu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita akan menang bersama Yesus Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarkan di pagi hari ini Tuhan, firman ini membawa kesejukan di dalam kami melakukan aktivitas kami. Bahkan pergumulan apapun yang akan kami hadapi Tuhan, Engkau yang akan membuat kami setia kepada pergumulan itu, dan kami akan mampu menghadapinya. Bersama dengan Engkau, kami akan memperoleh kemenangan melalui penderitaan kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan hidup kami, pekerjaan kami, segala aktivitas